wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Apa kabarnya? Pada pagi hari ini kembali kita akan lanjutkan materi kita ke tema 3 subtema 2 pembelajaran 6. Untuk itu, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah pensil adalah benda yang selalu membantu kita dalam belajar. Tahukah kamu asal-usul pensil? Perhatikan teks berikut ini. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern. Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu, pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Bira, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga terbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Tuliskan jawabanmu pada diagram berikut, sesuaikan dengan urutan paragrafnya. Jadi dibuat dari paragraf 1 sampai paragraf keempat. Cermati kembali teks tersebut. Temukan kata-kata bercetak miring di dalamnya. Nah, kata-kata bercetak miring ini akan kita gunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Anak-anak hebat, sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Tentang hak dan tanggung jawab, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya tentang kisah Ani. Masih ingatkah kamu tentang kisah Ani? Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Setiap manusia dilahirkan memiliki hak dasar, yaitu hak untuk hidup, kemudian hak untuk mendapat perlakuan yang baik. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Meskipun hak adalah sesuatu yang mutlak, hak seseorang juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur hak dan kewajiban warga negaranya, yaitu pada pasal berikut ini. Yang pertama, pada pasal 27, hak sebagai warga negara yang pertama adalah hak mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan kewajiban untuk menjunjung hukum yang berlaku. Yang kedua, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian yang ketiga,
hak dan kewajiban untuk membela negara. Kemudian pada pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pada pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara adalah kewajiban untuk hidup tertib sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya, kamu dapat membuka Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen, khususnya untuk memahami pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Selain itu, konsep dasar yang harus kamu ingat adalah pemenuhan hak seseorang pasti juga menuntut kewajiban yang harus dilakukannya. Jadi, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kemudian, walaupun hak adalah mutlak, hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Jadi kita tidak boleh mengganggu hak orang lain. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.